Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Taklim Haji Bareng yang dirahmati Allah, marilah kita buka bareng-bareng masjid ini di dalam rangka ikut derek dawuh Kanjeng Nabi, man ja'ahul mautu wa huwa yadlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bain anbiya'i fil jannati darajatun wahidah. Barang siapa kedatangan pati, terpanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dalam keadaan ngaji untuk lestarinya Islam di masa-masa mendatang, maka antara dia dan para nabi di surga berjarak hanya satu jengkal, sangat dekat. Mudah-mudahan niatan ngaji ini menjadikan kita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa acuan ngaji bareng ini adalah kitab salaf yang turun-temurun diajarkan oleh para ulama sebagai dasar kita belajar tentang nilai-nilai Islam, tentang fikih, terkandung maksud agar amaliyah kita adalah amaliyah yang ilmiah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang barangkali bermunculan di sekeliling kita. Di samping juga tabaruk ngalah berkah kepada para guru, khususnya musannif hadal kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wid dhari amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Yakni kita ngawali ngaji bareng ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Di samping juga derek dawuh Kanjeng Nabi, kullu syai'in li balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqla wa ajdam. Bahwa setiap niat baik kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim aqla wa ajdam. Kanjeng Nabi menggambarkan sebagaimana seekor kambing yang tiada berekor, putul,
dan juga asdam, hidung yang kerumpung. Coro kewan kalau tidak punya buntut, kemudian hidungnya kerumpung, tidak berbentuk, ini jelas kurang sempurna. Ini menggambarkan segala niat baik tidak diawali dengan bismillah, menyebut asma Allah, ini niscaya sesuatu tersebut menjadi kurang berkah, kurang maksimal barokahnya. Alhamdulillah utawi sekawe puji. Ini kadang ada yang memakan alhamdulillah utawi sekawe puji, ada kadang yang tahsis utawi puji kang patang perkara. Karena pada dasarnya hamd puji memang secara umum mengerucut menjadi empat, yakni mujine pangeran Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya sendiri, kemudian memujinya Allah kepada makhluknya, kemudian memuji makhluk kepada Allah, kemudian memujinya makhluk sesama makhluk. Jadi kadang-kadang Gusti Allah alam terhadap zatnya sendiri, begitu juga ngalam terhadap makhluknya, pun sebaliknya makhluk juga bagaimana ngalam memuji terhadap Allah, disamping juga kadang makhluk ngalam sama makhluk. Ini semua adalah lillahi, iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi alhamdulillah sekali puji iku lillahi kagungane Allah. Sifat Allah Rabbil Alamina kang mengerani alam kabeh. Jadi Allah maha segalanya, yang merajai, yang memiliki alam semesta ini. Jadi selain Allah makhluk, Allah lah pemilik yang sebenarnya. Wabihilan mung ing Allah, wabihilan mung ing Allah, ayla biwahiri tidak kepada selain Allah. Nasta'inu amrih pitulung kita, nasta'inu amrih pitulung kita ala umuri dunya ing sebepiro perkara dunya, wadini lan perkara agama. Jadi wabihi mung ing Allah ini mendahulukan jar majrur, yaitu antara huruf ba dan isim dhamir hu, terkandung maksud li ifadatul ikhtisas, memang mengkhususkan tidak kepada selain Allah. Prinsip kita minta maunah, pertolongan hanya kepada Allah terkait urusan dunia maupun urusan agama. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan makin hari kita disadarkan bahwa sebetulnya hanya kepada Allah kita mengadu, kita meminta, baik itu tentang urusan duniawi ataupun urusan agama. Yani urusan dunia maupun urusan agama yang mereferensikan sebagai urusan akhirat. Karena pada dasarnya Allah maha segalanya. Kita pun pantas mengeluh, pantas mengadu hanya kepada Allah. Karena apa? Allah maha segalanya. Kalau kemudian kita mengadu sama manusia sekedar curhat, barangkali tidak apa-apa sekedar curhat, tapi lagi-lagi sama makhluk, sama manusia sama sekali tidak ada kemampuan
untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang memang Allah ujikan kepada kita. Mula kalau dalam dua hadis qudsi, sebetulnya kalau kita mengeluh, mengadu kepada sama manusia, itu hakikatnya kita lagi mengadukan Allah kepada makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa sama sekali. Ini yang barangkali sebagai mukmin, sebagai muslim harus makin hari makin menyadari, meningkatkan pengetahuan kita, sehingga kita tidak mudah mengadu, mengeluh pada sama makhluk, tapi justru kita lebih mudah, lebih enjoy ketika kita mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Lagi-lagi Allah yang maha segalanya, Allah yang menguji kepada kita, Allah yang memberi solusi kepada kita. Semakin kita berkeyakinan suka mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita tidak akan mudah curhat, menyampaikan permasalahan kepada sama manusia, karena justru ketika permasalahan disampaikan kepada sama manusia, jangan-jangan mas justru mereka itu kalau kebetulan orang yang tidak suka, mungkin akan semakin mencibir kepada kita. Kalau yang kebetulan soulmate kepada kita, ya paling-paling hanya sekedar memberi saran, sing sabar, mudah-mudahan yang mendoakan selesai masalahnya. Ini ketika sama manusia yang barangkali akrab dengan kita, hanya sebatas itu. Tapi kalau Allah, semakin kita berdoa kepada Allah, insya Allah lambat laun semakin kita minta, pasti akan Allah ijabah, akan Allah beri solusi. Jamaah haji bareng yang dirahmati Allah, wassallah lan muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah, wassalama lan muga-muga paring rahmat keselamatan sapa Allah, paring rahmat salam ala sayyidina ing atase panutan kita, ala sayyidina ing atase panutan kita, sinten Muhammadin, nyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, kang dadi pungkasane para nabi. Jadi ini adalah sholawat. Lagi-lagi sholat ini juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa membaca Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya itu yusollu, selalu bersolawat. Kenapa kita bisa mengatakan selalu? Karena di situ makanya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan kata kerja yang sedang atau mustakbal akan. Berarti kuat Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun tidak akan meninggalkan begitu saja pada orang-orang beriman. Pasti orang-orang yang beriman akan dipanggil untuk bergabung, menyatu. Yusalluna, sallu alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah dawuh pada orang beriman untuk terbiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya minimal dengan bersolawat itu adalah bagian dari perwujudan cinta kita pada kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta minimal itu biasa menyebut namanya, kemudian baru ketika sering menyebut namanya baru ditindaklanjuti. Ini barangkali semakin kita sering menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad SAW, harapannya ada berkah sholawat, sehingga lambat laun hati kita akan semakin luluh untuk meningkatkan ketakwaan, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, kalau sayyidina adalah panutan. Kalau bahasa sayyidina itu terbiasa, sebetulnya siapa sih yang memunculkan kata sayyidina? Ya sebetulnya yang memunculkan sayyidina bukan siapa-siapa kecuali Kanjeng Nabi sendiri. Kalau dalam sebuah hadis, kalau tidak salah itu, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ini dalam sebuah hadis jelas-jelas bahwa aku, bahasa Kanjeng Nabi, aku itu sayyidu waladi Adam, panutan putra wayah Nabi Adam. Wala fakhra, ini tidak ada kesombongan yang saya munculkan. Jadi ini bahasa beliau. Mulu kalau kita dalam bersolawat menyebut nama Nabi kemudian diawali dan sayyidina adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang masyhur, karena murni derek, lagi-lagi derek nopo ingkang sampun dados tindak lampahi Kanjeng Nabi, ikut apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam keseharian kita ini biasanya betapa seorang berakhlak menyebut yang lebih tua, apalagi pada ayah ibu, pasti tidak akan pernah nyebut langsung nama. Paling tidak memakai lakop, ada istilah Kang Mas, Mbak Yu, Bang, kemudian Paman, Bibi, kemudian Bapak, Ibu. Ini adalah panggilan-panggilan lakop-lakop, bagian dari akhlak sebenarnya yang ditunjukkan kepada senior kita, yang lebih tua kita dari kita, apalagi pada Bapak Ibu. Ini lebih pada akhlak. Blok ketika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kita menyertakan kata Sayyid, paling tidak itulah akhlak kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, akhlak kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatamin nabiyyin, ini kalau dalam tataran nahwu, taknya bisa fathah, khataman nabiyyin, pun juga bisa kasrah khatimin nabiyyin, dua-dua wajah. Mula kalau kita mendengar sudah terbiasa membaca khotaman, kalau ada yang khotam, kalau ada yang baca khotim, itulah dari sini kita bisa tahu, oh berarti memang ada wajah dua, tidak ada yang salah, semua adalah benar. Mula betapa pentingnya kita ngaji, kan dengan ngaji insya Allah semakin banyak perbendaharaan ilmu yang kita dapat, sehingga ketika banyak ilmu yang kita dapat, insya Allah kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi mengklaim dirinya paling benar. Semakin ngaji, insya Allah kita akan semakin tunduk pada ilmu, sehingga amal kita insya Allah semakin ilmiah. Kreativitas kita, sosialisasi kita dengan yang lain, insya Allah akan semakin ilmiah, semakin mampu menghargai perbedaan ataupun apa yang terjadi di lingkungan kita. Wa alihi, lan muga paring rahmat salam sapa Allah ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, azma'ina hale sekabe alihi wa sahbihi. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, kata-kata alihi, keluarga, yang dimaksud di sini adalah siapa yang berhak mendapat julukan sebagai keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini dalam sarahnya, wahum jami'u ummatil ijabah, ummatil ijabah, mereka adalah siapapun
yang beriman pada Allah, pada Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Itulah hakikatnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini terkait di khabari alu Muhammadin kullu taqiyyin akhrajahu Tabrani, bahwa keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kullu taqiyyin, setiapapun yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga Nabi. Jamaah ngaji bareng yang dirahmati Allah, sebagai pembuka kita akhiri, insyaallah kita lanjut waktu berikutnya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama